Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami. Judulnya adalah The Lost Family of Malabar. Di anggota kelompok adalah Widolira Mamati, Amila Fatmin, dan saya sendiri. Oke, untuk introduction di sini yang pertama ada about game. The Lost Family of Malabar adalah game first-person adventure mystery horror yang menceritakan perjalanan pemain dalam mencari keberadaan kedua orang tuanya yang hilang selama 10 tahun setelah menerima paket misterius yang mengarahkannya ke kawasan Malabar. Lanjut. Nah, untuk game flow-nya, pertama, intro, pemain menerima paket misterius yang berisi petunjuk mengenai keberadaan kedua orang tuanya yang telah hilang selama 10 tahun. Lalu di level 1, masuk ke level 1, pemain memulai pencarian di kawasan kebun teh Malabar dan menyelesaikan berbagai objektif yang tersedia. Lalu di sana, pemain akan bertemu dengan petani yang memberikan informasi penting serta air doa untuk membantu perjalanan. Lalu, pemain menyelesaikan seluruh misi hingga portal menuju area berikutnya terbuka. Lalu, setelah portal level 2 terbuka, pemain memasuki portal dan melanjutkan pencarian ke rumah Bosca. Di level 2, pemain menjelajahi rumah Bosca yang penuh misteri dan mulai menemukan petunjuk mengenai masa lalu keluarganya. Lalu, selama eksplorasi, pemain akan menghadapi berbagai makhluk yang dapat mengurangi health point atau HP. Air doa berfungsi sebagai item penyembuh. Pemain harus menyelesaikan beberapa objektif dan mencari akses menuju ruangan rumah Bosca. Di ruangan Bosca, pemain bertemu Di ruangan Bosca, pemain bertemu arwah Bosca yang memberikan petunjuk mengenai lokasi 3 kunci. Lalu di sini menggunakan multi-tap ending. Yang pertama ada good ending, neutral ending, dan bad ending. Nah, pada good ending ini, pada akhir perjalanan, pemain berhasil menemukan makam kedua orang tuanya yang berada di dekat makam Bosca. Penemuan ini mengungkapkan kebenaran bahwa kedua orang tuanya telah meninggal dunia sejak 10 tahun yang lalu. Meskipun menyakitkan, pemain akhirnya mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari dan dapat mengakhiri pencariannya dengan tenang. Di netral endingnya, pemain tidak berhasil menemukan makam kedua orang tuanya, tetapi ia menemukan foto keluarga yang menunjukkan bahwa kedua orang tuanya memang pernah berada di rumah Bosca. Pertemuan ini memberikan sebagian jawaban atas misteri yang ada, namun keberadaan dan nasib kedua orang tuanya tetap belum diketahui secara pasti. Lalu ada bad ending, pemain gagal menemukan petunjuk yang mengarah kepada kebenaran tentang kedua orang tuanya. Perjalanan berakhir tanpa jawaban yang jelas, sehingga misteri yang selama ini ia cari dia kurang kelihatan. Nah, ya, cari tetap menjadi tanda tanya. Ini menggambarkan kegagalan pemain yang mengungkapkan rahasia yang tersembunyi di Malabar. Nah, di sini ada game menu dan cutscene-nya. Ini gambar game menunya, ada gameplay, setting, dan exit. Nah, cutscene-nya video di awal. Lalu ada game autism. Terus di bagian navigation tuh di environment level 1 ada first person, terus ada kebun tehnya, tempat sesajen, dan gerbang menuju ke rumah Bosca-nya. Ini untuk environment level 2 yang di rumah Bosca. Di sini ada 3 lighting. Yang pertama ada outdoor lighting, indoor lighting, dan portal light effect. Lanjut. Untuk exploration-nya, di sini kami menggunakan first person karakter movement-nya. Karakter
Pemain ditampilkan melalui perspektif first person untuk memperkuat rasa kehadiran di dunia permainan. Pemain dapat menjelajahi seluruh area untuk mencari petunjuk dan menyelesaikan Nah, di objektif. sini ada NPC-nya yang kita gunakan. Yang pertama itu NPC petani, memberikan informasi dan item penting kepada pemain. Lalu yang kedua itu NPC Ruah Boska, memberikan informasi penting kepada pemain. Nah, misi di level 1 yang pertama kita harus mencari center, lalu menemukan kunci rumah Boska, dan menemukan air doa. Lalu misi di level 2 itu ini sama, ada kunci rumah Boska, terus air doa sama foto keluarga. Di sini ada sistem navigasinya. Yang di level pertama itu ada objektif. Ini ada satu. Di level 2 juga ada objektif sistemnya, cuma minimal. Lalu ada transformation mission, ada timer di level 1, dan ada health system di level 2. Lalu di sini untuk decision mission di akhir game ada 3 kunci, ada happy ending key, ada natural ending key, dan ada bad ending key. Mungkin sekian penjelasan PPT dari kami. Lanjut ke gameplay. Oke, di sini ada about, ada quit, dan ada play. Kita langsung play aja. Ini untuk kasinnya. Ini misi-misi yang harus diselesaikan oleh pemain. Oke, bisa langsung dimulai perjalanannya. Di sini ada timer. Di sini timernya berjalan selama 10 menit. Kalau dalam waktu 10 menit player tidak dapat menyelesaikan misinya, dia akan respawn ke awal. Oke, di sini player sudah menemukan center. Lalu di dalam baskom ini oke, di sini ada peringatan
yang bilang kalau misalkan dia tidak usah hiraukan suara-suara yang memanggil dia di situ. Ini langsung dia skip aja. Nah, sudah masuk ke objective list. Nah, di sini area sesajen. Di sini player disuruh untuk mengembalikan telur yang terbuang di bawah sesajen itu. Langsung di continue. Di situ mengambil kunci. Nah, ini untuk NPC-nya, ada petani tua. Di sini kita harus berbicara dengan petaninya menggunakan bahasa Sunda yang ada translate-nya juga. Intinya petani ini ngasih tahu kalau misalkan tempat ini berbahaya dan dia kasih air doa. Oke. Gerbang portal pun terbuka karena semua misi sudah terselesaikan. Player harus masuk ke dalam portal ini. Nah, ini untuk good ending-nya. Di sini akhirnya player tahu kalau orang tuanya sudah meninggal. Di sebelah makam rumah Bosca. Oke. Nah, yang kemarin kita tuh ada kendala karena kan proyeknya tiba-tiba hilang H-1 belum expo. Nah, ini dia. Terus kita juga bikin, cuman gak semaksimal kemarin. Nah, jadi di sini kan ada aset rumah, terus ini buat hantu-hantunya ada si hantu penari, ada pocong sama si noni Belanda. Terus noni Belanda ini tuh ada juga yang buat NPC kan. Pasti di situ bilangnya Bosca. Nah, lo Bosca nih. Jadi nanti kalau misalnya si player deketin ini bakal ada tulisan gitu muncul. Terus di sini juga ada botol health-nya. Nih, ini. Jadi kalau misalnya mau health dari transformatif barnya kan berkurang. Nah, untuk nge-health-nya dia tuh ngeklik G. Terus oh ya, di sini juga sebenarnya tuh ada ruangan yang terkunci gitu. Jadi kalau ruangan itu terbuka, jadi misinya kayak nyari kunci itu karena kalau ruangannya terbuka, nanti dia bakal masuk ke endingnya.
kuncinya tuh di sini. Jadi sekalian di tengah di sini terus di sini. Ini lacinya ini. Terus kalau misalnya untuk pintu endingnya, nah pintunya ini. Jadi ketika pintu ini buka nanti bakal masuk ke sini edit. Udah sekian. Terus ya nanti tuh di sini bakal ada kayak cup. Nah ini karena nilainya sudah. Nah cup ini jadi kalau misalnya si pelajar ini nomor sikap, kan bakal muncul nilai tadi. Dan nah, cuman ini kebanyakan kayak seruannya aja yang baru bikin, belum semuanya. Ini kalau misalnya nangkap paling selebihnya cuma keliling ruangan aja cuma ini. Udah sekian.